Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hantu Buntung di Rel Uringin Asri. Kita mulai saja ceritanya. Malam di desa Uringin Asri biasanya sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lenguhan sapi di kandang warga yang menemani. Namun di satu sudut desa, tepatnya di dekat pasar kecil yang setiap pagi ramai, nama Samsuri atau yang lebih dikenal sebagai Bangsur sudah menjadi momok tersendiri bagi para pedagang dan warga. Bangsur bukan sekedar preman biasa. Tubuhnya besar, ototnya masih kekar meski usia sudah lewat kepala 4, dan wajahnya selalu garang. Bekas luka sayatan pisau melintang di pipi kiri, menambah kesan menakutkan. Setiap hari, ia berkeliaran di pasar, memalak pedagang, dan menghabiskan uangnya untuk minum arak di warung pinggir rel. Banyak yang sebenarnya ingin melawan, tapi tak ada yang berani. Bukan hanya karena Bangsur kuat, tapi karena ia dikenal nekat dan tak segan mengeluarkan parang yang selalu terselip di pinggangnya. Bahkan polisi pun jarang mau berurusan, karena Bangsur punya kenalan di luar desa yang katanya lebih berbahaya. Waduh! Bangsur datang lagi, bisik Bu Siti, penjual nasi pecel, suatu pagi ketika melihat tubuh besar itu mendekat ke lapaknya. Tangan Bu Siti sedikit bergetar saat mengambil piring, berharap Bangsur hanya minta makan tanpa bikin keributan. Benar saja, Bangsur duduk di bangku kayu, menepuk meja keras-keras. Siti, pecel 1 porsi, jangan lupa tempe gorengnya. Cepat, teriaknya. Bu Siti mencoba tersenyum, meski dalam hati kesal. Iya bang, sabar sebentar. Dan seperti biasa, setelah makan, Bangsur hanya melempar beberapa receh, jauh dari harga sebenarnya. Hari demi hari, warga semakin resah. Pak Slamet, kepala RT, beberapa kali mencoba menegurnya. Sur kau ini sudah tua. Berhentilah bikin susah orang. Ingat umur, katanya suatu malam ketika Bangsur mabuk dan ribut di warung dekat rel. Namun Bangsur hanya tertawa keras. Heh, Slamet. Jangan sok suci kau. Aku hidup, aku cari makan dengan caraku. Lagian, apa urusannya sama kau? Pak Slamet hanya bisa menghela napas. Dalam hati, ia yakin cepat atau lambat karma akan menjemput lelaki itu. Kebiasaan Bangsur yang paling ditakuti warga adalah nongkrong di rel kereta pada malam hari. Ia sering duduk di sana, mabuk, sambil berteriak-teriak menantang siapapun yang lewat. Tak jarang ia menendang motor orang yang mencoba melintas. Kalau berani lewat sini malam, lewatlah di hadapanku. Kalau takut, muter aja jauh-jauh, katanya sambil tertawa keras. Tak seorang pun tahu apa yang membuat Bangsur begitu berani duduk di rel yang jelas-jelas berbahaya itu. Ada yang bilang, ia tak peduli mati sekalipun. Ada pula yang percaya ia merasa punya pegangan gaib yang melindunginya. Namun semuanya berubah pada suatu malam yang kelam. Malam itu, udara desa Uringin Asri terasa lebih dingin dari biasanya. Angin sawah berhembus kencang, membuat dedaunan bambu di sekitar rel bergesekan, menimbulkan suara lirih yang menyerupai bisikan. Bulan sabit menggantung pucat di langit, menyinari sedikit jalur rel yang membelah gelapnya malam. Bangsur berjalan terhuyung-huyung dari warung arak di ujung desa. Bau alkohol menyengat keluar dari mulutnya, langkahnya berat namun masih congkak. Sesekali ia bersiul keras, menantang kesunyian. Ha! Uringin Asri, dasar kampung penakut. Aku raja di sini. Siapa berani lawan aku? Teriaknya lantang, suaranya menggema di tengah persawahan. Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara kodok di pematang sawah. Tapi bagi telinga orang mabuk seperti Bangsur, keheningan itu terasa seperti ejekan. Ia melangkah menuju rel, tempat favoritnya ketika sedang mabuk. Duduk di atas besi dingin itu, ia membuka botol terakhir araknya, menenggaknya sampai tersisa setengah. Ia tertawa keras, lalu membanting botol kosong ke arah sawah. Suara kaca pecah terdengar samar. Tak lama kemudian, suara bel kereta terdengar dari kejauhan. Lampu sorot kereta tampak samar, semakin lama semakin terang, menyusuri lintasan lurus yang menuju ke arah tempat Bangsur duduk. Namun lelaki itu sama sekali tak bergeming. Malah ia bangkit berdiri, mengangkat tangannya, berteriak menantang. Hei! Kereta! Kalau berani, tabrak aku. Aku ini Samsuri, Raja Pasar Uringin Asri. Tak ada yang bisa bunuh aku.
Suara roda baja di atas rel semakin keras, dentuman logam bergetar di tanah. Burung-burung malam berterbangan panik dari pohon bambu. Bang Sur masih tertawa. Ayo tabrak kalau bisa. Dan dalam sekejap, cahaya menyilaukan menelan tubuhnya. Dentuman keras mengguncang malam, membuat anjing-anjing desa menggonggong bersahutan. Tubuh Bang Sur terpental, lalu terjatuh di rel dengan suara berderak yang mengerikan. Kereta melaju tanpa bisa berhenti, melindas tubuh besar itu. Jeritan terakhir Bang Sur tertelan suara gemuruh. Darah segar menyembur ke kanan kiri, membasahi batu kerikil di sekitar rel. Tubuhnya terbelah dua, bagian atas terpental ke semak-semak, sementara bagian bawah masih tergeletak di tengah rel, hancur. Dan malam itu, tidak ada seorang pun yang melihat. Rel kembali sunyi setelah kereta berlalu, hanya menyisakan potongan tubuh yang mulai dingin. Angin bertiup membawa bau amis yang pekat. Sejak jasad Samsuri dibawa ke rumah duka, suasana desa Uringin Asri terasa berat. Orang-orang tidak banyak bicara, hanya berbisik-bisik. Tak ada yang benar-benar berani mendekat ke rumah Samsuri kecuali keluarga dekatnya. Bahkan, saat penguburan, hanya segelintir orang yang ikut, itu pun lebih karena rasa takut daripada rasa hormat. Kasihan juga, mati mengenaskan begitu, bisik seorang warga. Kasihan? Sudah pantas. Itu balasan karena selama hidupnya bikin susah orang, jawab yang lain cepat, meski matanya melirik kanan kiri, seolah takut arwah Samsuri mendengar. Pak Slamet sendiri hadir di pemakaman. Ia ikut mengangkat keranda, meski dalam hatinya ada rasa ganjil. Ia tahu, orang yang mati dalam keadaan tidak wajar seringkali tidak bisa tenang. Terlebih, tubuh Samsuri, bukan mati biasa. Malam hari setelah penguburan, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, seakan langit sendiri murka. Rini, gadis rantau yang kosnya tak jauh dari rel, duduk di kamarnya dengan resah. Ia baru seminggu tinggal di desa itu, tapi cerita tentang kematian Bang Sur sudah sampai ke telinganya. Saat hujan reda, Rini mencoba tidur. Tapi tepat tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh, suara berat, seperti langkah kaki menghentak tanah. Padahal kosnya berada di lantai 2, dan halaman sudah kosong. Rini menajamkan telinga. Lalu terdengar suara lain, seperti suara besi beradu di atas rel, diseret dengan keras. Suara itu berhenti, diganti oleh suara tawa parau yang samar. Rini langsung menarik selimut, tubuhnya gemetar. Ia menutup telinga, pura-pura tidur, meski bulu kuduknya berdiri. Sementara itu di warung Bu Siti, kejadian aneh juga terjadi. Malam itu ia baru saja menutup warung, membereskan meja-meja. Saat hendak mengunci pintu, ia mendengar suara kursi kayu digeser sendiri. Padahal semua kursi sudah ia rapikan. Siapa itu? Bisiknya. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas berat, seperti seseorang yang terluka, muncul dari pojok warung. Bu Siti berani melirik sebentar, dan jantungnya hampir copot. Di pojok warung, samar dalam cahaya lampu minyak yang remang, ia melihat sosok lelaki besar tanpa tubuh bagian bawah, hanya separuh tubuh dari perut ke atas, merangkak dengan tangan berlumuran darah. Wajahnya rusak, separuhnya hancur. Namun bekas luka di pipinya. Bu Siti langsung tahu siapa itu. Ya Tuhan! Samsuri, bisiknya dengan suara tercekat. Sosok itu menatap Bu Siti, matanya merah menyala. Dari mulutnya yang sobek terdengar suara parau. Aku, belum mati. Bu Siti menjerit sekeras-kerasnya, lari keluar warung meski pintu belum terkunci. Warga yang mendengar teriakan itu segera berdatangan, tapi saat mereka memeriksa, warung kosong. Tak ada siapapun, hanya kursi yang berantakan. Bu Siti menangis histeris, tubuhnya gemetar. Aku lihat, dia. Samsuri, buntung. Separuh tubuhnya saja, merangkak. Sejak malam itu, cerita menyebar cepat. Orang-orang tidak berani lewat rel kereta setelah gelap. Bahkan, jalan alternatif yang lebih jauh dipilih meski memakan waktu lebih lama. Namun meski warga berusaha menghindar, hantu buntung itu justru semakin sering muncul. Kadang terdengar suara tawa mabuk dari arah rel. Kadang orang melihat bayangan hitam besar merangkak di antara sawah. Dan sering, suara teriakan keras di tengah malam membuat seluruh desa terbangun. Pak Slamet akhirnya mendatangi Ustadz Rahman, meminta nasihat. Ustadz, arwah Sur tidak tenang. Apa yang harus kita lakukan? Warga sudah resah sekali.
Ustadz Rahman mengangguk pelan. Orang yang mati dengan cara begitu, apalagi hidupnya penuh dosa, memang sulit tenang. Kita harus berdoa, memohon pada Tuhan agar arwahnya diterima. Tapi, ia menatap Pak Slamet serius, jangan ada warga yang nekat lewat rel saat malam. Itu jalannya maut. Namun larangan itu tidak bisa menahan semua orang. Darto si tukang ojol, sering pulang larut. Dan malam itu ia menjadi saksi langsung teror hantu buntung. Malam itu, Darto baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Penumpang yang ia antar ke desa sebelah memberikan tip lumayan, tapi rasa lelah membuat kepalanya berat. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00.43. Jalan desa sepi, hanya suara mesin motornya yang terdengar. Ia sempat melirik ke jalan memutar, tapi jaraknya jauh dan bensinnya sudah hampir habis. Dengan ragu, ia memutuskan melewati rel. Ah, cuma gosip orang kampung. Mana ada hantu, gumamnya, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Udara malam terasa dingin menggigit. Kabut tipis turun di atas sawah, membuat pandangan jadi samar. Saat Darto mendekati rel, ia mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang jatuh menghantam tanah dengan ritme teratur. Motor Darto melaju pelan. Tiba-tiba mesinnya mati sendiri tepat di tengah rel. Anjrit! Darto panik, mencoba men-starter ulang. Tapi sia-sia, motor tidak mau hidup. Ia turun, mencoba menuntun, tapi ban seperti tertahan. Saat itu, telinganya menangkap suara lain. Suara seretan besi di atas rel, keras, panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Darto menoleh cepat. Dari arah kanan rel, di bawah sinar bulan samar ia melihat sosok besar merangkak. Tubuhnya hanya separuh, darah menetes dari bagian pinggang yang buntung. Tangannya berotot, tapi kini berlendir merah, menyeret tubuhnya maju dengan kekuatan mengerikan. Wajahnya hancur sebelah, tapi mata merahnya menatap lurus ke arah Darto. Senyum mengerikan menyeringai, memperlihatkan gigi penuh darah. Darto, suara parau itu memanggil namanya. Darto hampir tak bisa bernapas. Ia mencoba mendorong motor, tapi semakin panik semakin berat. Suara seretan makin dekat, sosok buntung itu semakin jelas. Motormu lewat sini, bayar dulu. Suara itu bergema, mirip ejekan Bang Sur ketika masih hidup. Darto merasa lututnya lemas. Ia hampir jatuh ketika sosok itu meloncat dengan kedua tangannya, mendekat cepat. Darahnya muncrat di tanah, bau anyir langsung menusuk hidung. Dalam kepanikan, Darto meninggalkan motornya dan berlari sekencang-kencangnya ke arah desa. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran. Dari belakang, ia masih bisa mendengar suara tawa parau yang menggema di udara malam. Kau tak bisa lari, Darto. Darto akhirnya sampai di rumah Pak Slamet, mengetuk pintu sambil menjerit. Pak! Tolong! Ada hantu. Hantu buntung Samsuri, dia di rel, Pak. Motor saya ditinggal. Pak Slamet terbangun, segera membuka pintu. Wajah Darto pucat, matanya melotot penuh ketakutan. Tanpa banyak tanya, Pak Slamet menenangkannya. Masuk dulu tuh. Tarik nafas. Kau selamat, itu yang penting. Tapi sejak malam itu, cerita tentang hantu buntung Samsuri semakin menegaskan ketakutan warga. Banyak yang bersumpah mendengar tawa di malam hari, ada pula yang melihat bayangan merangkak di sawah. Motor Darto yang ditinggalkan di rel ditemukan keesokan paginya. Anehnya, penuh bercak darah di jok dan setangnya, padahal tubuh Darto sama sekali tidak terluka. Bu Siti yang mendengar kabar itu hanya bisa berbisik, benar kan? Aku tidak salah lihat waktu itu. Sur, arwahmu betul-betul gentayangan. Dan teror itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, semakin banyak yang diganggu. Ada yang mendengar suara langkah berat di atap, ada yang pintunya diketuk keras lalu saat dibuka tak ada siapa-siapa. Bahkan anak-anak kecil mulai mimpi buruk, mengigau menyebut nama Bang Sur. Malam berikutnya, langit desa Uringin Asri kembali mendung. Angin berhembus kencang, membuat jendela-jendela rumah berderit pelan. Rini, yang sedang menulis tugas di kamarnya, mencoba mengabaikan rasa takut. Sejak kematian Bang Sur, cerita-cerita aneh semakin sering ia dengar. Tapi malam ini, entah kenapa, suasananya jauh lebih mencekam. Kos tempat Rini tinggal sepi. 3 kamar lainnya kosong karena penghuninya pulang ke kampung masing-masing. Hanya dirinya yang tersisa di bangunan kecil 2 lantai itu, tepat di pinggir sawah dekat rel. Sekitar pukul 11 malam,
Lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi. Rini berhenti menulis, menatap lampu dengan cemas. Listrik jelek kali ya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar suara lain, seperti sesuatu menghantam lantai di luar kamarnya. Berat, teratur, semakin lama semakin dekat. Rini memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit. Lorong kos kosong. Tapi suara itu masih terdengar, bukan langkah kaki, melainkan sesuatu yang diseret. Bulu kuduk Rini meremang. Ia buru-buru menutup pintu, menguncinya rapat-rapat. Tapi belum sempat ia kembali ke meja, suara itu kini terdengar dari jendela kamarnya. Ada yang mengetuk kaca. Perlahan, Rini menoleh. Jantungnya seperti berhenti berdetak ketika ia melihat di balik kaca jendela. Samar dalam kegelapan, ada wajah rusak penuh darah menempel. Separuh wajah itu hancur, matanya merah menyala. Bibirnya bergerak, meski suaranya serak dan pecah. Rini, bukakan pintu. Rini menjerit sekuat tenaga, mundur hingga terjatuh ke lantai. Air matanya langsung mengalir. Sosok itu menghantam kaca dengan keras, tapi kaca tidak pecah, hanya bergetar hebat. Darah menetes dari wajahnya, meninggalkan bekas merah di kaca jendela. Ketakutan membuat tubuh Rini lemas. Ia menutup telinganya, berusaha berdoa. Namun semakin ia berdoa, semakin keras suara itu tertawa. Tawa parau yang sama seperti ketika Bangsur masih hidup. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Jendela kembali gelap. Rini terisak, menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Ia tidak sadar kapan akhirnya tertidur, mungkin karena kelelahan menangis. Pagi harinya, ia terbangun dengan wajah pucat. Saat ia memberanikan diri membuka jendela, darah masih menempel di kacanya, mengering dalam bercak-bercak hitam. Kabar itu cepat menyebar. Warga semakin resah. Banyak yang mendesak agar diadakan doa bersama untuk menenangkan arwah Samsuri. Pak Slamet akhirnya mengumpulkan orang-orang di balai desa, mengundang Ustadz Rahman. Warga uringin Asri, kita tidak bisa diam saja. Arwah Sur terus mengganggu. Kalau kita biarkan, makin lama makin kuat dia. Kita harus berdoa bersama, meminta perlindungan. Semua setuju. Malam itu juga, warga berkumpul di musola kecil dekat pasar. Mereka membaca doa dan tahlil, berharap arwah Samsuri bisa tenang. Namun di tengah doa, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah rel. Lampu minyak bergoyang, sebagian padam. Suara tawa keras menggema, seakan datang dari segala arah. Doa kalian tidak berguna. Beberapa warga langsung pingsan ketakutan. Anak-anak kecil menangis histeris. Ustadz Rahman berusaha tetap tenang, mengeraskan doa-doa yang dibacanya. Dan saat itu, seseorang yang berdiri di dekat pintu musola menjerit. Sosok besar tanpa tubuh bagian bawah terlihat merangkak cepat melewati halaman, meninggalkan jejak darah panjang di tanah sebelum lenyap di kegelapan. Semua warga kini yakin, hantu buntung Samsuri bukan sekadar cerita. Ia nyata dan ia haus teror. Setelah malam doa yang kacau itu, suasana desa Uringin Asri makin berat. Siang hari masih tampak normal, orang-orang bekerja di sawah, pasar buka seperti biasa, anak-anak berlarian di pematang. Tapi begitu matahari tenggelam, desa itu berubah. Jalan-jalan sepi lebih cepat, pintu rumah dikunci rapat-rapat, dan suara jangkrik seperti digantikan bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini sejak malam kejadian di kosnya memilih tidur di rumah Bu Siti. Ia tidak berani lagi tinggal sendirian. Bahkan siang pun, ia masih merasa diperhatikan. Kadang, saat mencuci piring, ia melihat bayangan seseorang di kaca jendela. Kadang, saat tidur siang, ia terbangun karena ada suara berbisik tepat di telinganya. Rini. Bu Siti pun tak kalah terguncang. Warungnya sepi karena orang takut makan malam di sana. Tapi ia tetap buka, karena itu satu-satunya sumber hidupnya. Malam itu, ia menutup lebih cepat. Saat hendak mengunci, ia melihat jejak seretan darah di depan warungnya, memanjang ke arah rel. Ya Tuhan, lagi-lagi, Bu Siti merinding. Ia segera menutup pintu rapat-rapat, menyalakan ayat-ayat suci dari radio kecilnya. Di sisi lain, Darto masih trauma. Ia jarang keluar malam, tapi pekerjaannya memaksanya. 2 kali ia menolak orderan yang lewat jalur rel, meski ratingnya turun. Malam ketika ia terpaksa lewat jalur itu lagi,
ia hanya berani membawa jimat pemberian ibunya, sebuah kain kecil berisi potongan ayat. Tapi justru malam itu, teror semakin nyata. Saat melintas, ia melihat asap putih membumbung di atas rel, lalu dari dalam asap, sosok buntung itu muncul perlahan, merangkak dengan kedua tangannya, menyeret usus yang terburai. Darto memacu motornya sekencang-kencangnya, hampir menabrak pagar bambu di ujung jalan. Tapi ia bersumpah, di kaca spion, ia masih melihat hantu itu mengejarnya dengan tawa parau. Kabar makin heboh ketika seorang anak kecil hilang. Namanya Bima, umur 7 tahun, anak dari pedagang pasar. Ia terakhir terlihat bermain layangan sore hari dekat rel. Menurut teman-temannya, Bima sempat berlari ke arah rel karena talinya tersangkut. Setelah itu, ia tidak pernah kembali. Warga panik, pencarian dilakukan hingga malam. Obor-obor menyala di sepanjang sawah. Tapi yang mereka temukan justru sesuatu yang membuat semua orang tercekat. Baju Bima penuh darah, tersangkut di besi rel. Pak Slamet menutup mulutnya gemetar. Ini bukan sekadar arwah gentayangan, dia haus tumbal. Orang-orang menangis, beberapa menjerit menyalahkan arwah Samsuri. Sejak itu, semakin kuat desakan agar dilakukan ritual pengusiran di lokasi rel. Ustadz Rahman akhirnya menyetujui. Kita tidak boleh biarkan arwah itu semakin kuat. Kita harus doakan, harus lawan di tempat ia mati. Kalau tidak, desa ini tidak akan aman. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu ritual. Puluhan warga berkumpul di dekat rel, membawa obor dan tikar untuk duduk bersama. Ustadz Rahman memimpin doa, sementara beberapa pemuda menjaga lingkaran. Angin malam bertiup kencang. Rel yang biasanya sepi kini terasa mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara besi beradu, seperti kereta datang. Padahal jadwal kereta lewat masih lama. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Napas orang-orang terlihat seperti asap. Lalu terdengar suara tawa parau itu lagi. Kalian semua takut sama aku. Asap putih pekat muncul di tengah rel. Dari dalamnya, perlahan keluar sosok mengerikan. Samsuri, dengan tubuh separuh, merangkak sambil menyeret usus yang panjang, wajahnya hancur berlumur darah. Matanya menyala merah, menatap semua orang dengan benci. Sebagian warga menjerit, sebagian lagi langsung lari meninggalkan lokasi. Tapi Ustadz Rahman tetap duduk, suaranya lantang membaca doa. Samsuri tertawa, semakin mendekat. Aku mati di sini, kalian semua harus mati juga di sini. Tanah bergetar, suara kereta semakin keras meski tak ada kereta yang lewat. Obor-obor padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Dalam gelap itu, hanya mata merah hantu buntung yang terlihat, berkilat seperti bara api. Rini yang ikut dalam lingkaran merasa tubuhnya ditarik sesuatu. Tangan dingin berlumuran darah menyentuh kakinya, mencoba menyeretnya ke rel. Ia menjerit histeris. Pak Ustadz! Tolong! Ustadz Rahman segera berdiri, mengangkat tangannya. Pergi kau Sur. Tempatmu bukan lagi di sini. Sosok buntung itu meraung, suaranya mengguncang langit desa. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan. Rini hampir pingsan, tubuhnya semakin tertarik. Warga yang tersisa berusaha menahannya, tapi kekuatan gaib itu luar biasa. Angin berputar makin kencang. Obor yang tersisa padam bersamaan, menyisakan kegelapan gulita. Hanya cahaya bulan pucat yang tersisa, menyorot rel berlumuran darah. Rini masih meronta, kakinya seperti dikunci sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tak mampu lagi berteriak. Di sekelilingnya, beberapa warga sudah lari terbirit-birit, tapi sebagian lain mencoba bertahan, berpegangan pada doa Ustadz Rahman. Lalu terdengar jeritan lain, seorang pemuda bernama Wahyu, yang ikut menjaga lingkaran, tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya menegang, matanya terbelalak merah. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan suaranya sendiri. Kau tak bisa mengusirku. Ini tempatku. Ini darahku. Warga menjerit histeris. Mereka sadar Wahyu kerasukan. Suara itu jelas suara Samsuri. Tubuh Wahyu merangkak cepat, gerakannya tidak normal, seperti binatang. Tangannya mencakar tanah, wajahnya menoleh dengan senyum menyeringai. Sur, lepaskan dia. Ustadz Rahman mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat dengan keras. Tubuh Wahyu bergetar hebat, lalu mengeluarkan teriakan panjang. Dari punggungnya,
samar terlihat bayangan hitam berbentuk separuh tubuh manusia. Ususnya terburai, menempel di tubuhnya. Bayangan itu semakin besar, lalu memisahkan diri, menampakkan sosok asli hantu buntung Samsuri yang kini berdiri tepat di tengah rel. Tidak lagi samar, sosok itu begitu jelas. Separuh tubuhnya menyeret di atas kerikil, darah menetes deras, wajahnya hancur, matanya merah menyala penuh kebencian. Bau amis langsung memenuhi udara, membuat banyak orang muntah di tempat. Aku Samsuri. Aku tidak akan tenang. Semua orang akan merasakan apa yang kurasakan. Suaranya menggelegar, membuat tanah di sekitar rel bergetar. Tiba-tiba, suara kereta terdengar semakin keras, padahal rel kosong. Seakan-akan kematiannya kembali diputar, dan semua orang dipaksa menyaksikan. Rini menutup telinga, air matanya deras. Tangan gaib itu masih menggenggam kakinya, menarik perlahan ke arah rel. Tolong Pak Ustadz, saya nggak kuat, suaranya nyaris hilang. Pak Slamet yang gemetar di sampingnya, ikut berusaha menarik tubuh Rini agar tidak terseret. Ustadz! Cepat, dia hampir di bawah. Ustadz Rahman memejamkan mata, suaranya semakin lantang. Ya Tuhan, hanya padamu kami berlindung. Jika dia hambamu yang tersesat, terimalah jiwanya. Jika dia makhluk sesat, kembalikan dia ke tempat asalnya. Doa itu membuat sosok Samsuri meraung marah. Darah dari tubuh buntungnya menyembur lebih deras, menodai batu rel. Ia merangkak maju, wajahnya hanya beberapa meter dari lingkaran warga. Bau anyir bercampur dengan bau busuk, membuat semua orang menahan napas. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua jadi hening. Suara jangkrik pun lenyap. Lalu dari arah utara rel terdengar gemuruh, lampu kereta muncul, semakin lama semakin terang, melaju ke arah mereka. Padahal jadwal malam itu tidak ada kereta sama sekali. Warga menjerit panik. Kereta datang. Namun Ustadz Rahman menahan mereka. Itu bukan kereta nyata, itu bayangan kematian Samsuri. Kereta gaib itu melaju semakin dekat, suara rodanya menderu, seakan akan melindas siapapun yang ada di situ. Sosok buntung Samsuri berdiri di tengah rel, merentangkan tangannya menantang. Lihat! Inilah kematianku. Dan kalian semua akan kubawa bersamaku. Kereta itu hampir menabrak. Tapi sebelum cahaya putih menyilaukan menelan semuanya, Ustadz Rahman berteriak sekeras-kerasnya, membaca doa terakhir. Cahaya putih menyilaukan seluruh desa. Angin kencang menyapu sawah, obor-obor yang padam kembali menyala sesaat sebelum padam lagi. Semua orang terjatuh. Saat cahaya itu mereda, rel kembali sunyi. Tak ada kereta. Tak ada Samsuri. Hanya bercak darah mengering di batu-batu rel. Namun sejak malam itu, teror tidak benar-benar hilang. Warga tidak lagi sering melihat sosok buntung Samsuri secara jelas. Tapi tawa parau masih kadang terdengar dari kejauhan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara kereta tanpa wujud masih melintas di rel itu, disertai bayangan samar seorang lelaki separuh tubuh merangkak di belakangnya. Desa Uringin Asri pun hidup dalam ketakutan abadi. Samsuri mungkin tidak sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu, mencari jiwa-jiwa baru untuk menemaninya di rel kematiannya. Setelah malam ritual di rel, Desa Uringin Asri tidak lagi sama. Warga masih hidup seperti biasa di siang hari, tapi bayangan kematian Samsuri selalu menyelimuti malam. Pak Slamet sebagai kepala RT, semakin sering terlihat murung. Ia merasa bersalah karena tak bisa mencegah perilaku Samsuri sejak dulu. Kalau saja aku lebih keras menegurnya, kalau saja aku tidak biarkan dia berkeliaran, begitu keluhnya pada istrinya. Rambutnya cepat memutih, tubuhnya kurus, seolah ikut dimakan oleh rasa bersalah. Meski begitu, ia tetap berusaha melindungi warganya, memasang papan peringatan besar di dekat rel, dilarang melintas setelah maghrib, dengan cat merah menyala. Anehnya, papan itu sering jatuh sendiri, bahkan beberapa kali terbakar entah oleh siapa. Bu Siti, penjual nasi pecel, kembali membuka warungnya seperti biasa. Tapi malam hari ia menutup lebih awal. Sesekali ia masih mendengar suara kursi bergeser sendiri, atau bau anyir darah menyelinap di warungnya. Namun ia memilih diam, tak lagi bercerita pada orang lain. Ia sadar, menceritakan itu hanya membuatnya semakin dihantui. Kadang, saat ia menutup warung, ia bergumam lirih ke arah rel. Sudah, Sur, jangan ganggu lagi. Biarkan kami hidup tenang. Darto tidak pernah sama lagi.
Ia berhenti menjadi ojol setelah kejadian malam itu. Motornya dijual, ia memilih bekerja di bengkel kecil milik saudaranya di kota. Aku nggak sanggup lagi lihat jalan rel, katanya. Setiap kali mendengar suara kereta dari jauh, tubuhnya langsung gemetar. Orang-orang bilang, Darto pernah bermimpi buruk berulang kali. Samsuri merangkak di belakangnya, tertawa sambil memanggil namanya. Rini memilih pindah kos, bahkan meninggalkan desa Uringin Asri setelah semester kuliahnya selesai. Ia tak pernah lagi berani melewati jalan rel, meski di siang hari. Dalam hati, ia masih bisa merasakan dinginnya tangan gaib yang pernah menyeret kakinya. Beberapa bulan setelah pindah, ia menulis kisahnya dalam sebuah catatan harian. Di halaman terakhir ia menulis, kadang saat malam sepi, aku masih dengar suara itu. Seperti sesuatu merangkak di lantai. Sementara itu, Ustadz Rahman menjadi tokoh yang semakin dihormati. Banyak orang percaya, kalau bukan karena dirinya, Samsuri sudah menyeret beberapa jiwa ke alamnya. Namun Ustadz Rahman tahu, arwah Samsuri belum benar-benar pergi. Dia terikat pada tempat kematiannya. Doa bisa menahan, tapi tidak bisa menghapus. Selama rel itu ada, dia akan tetap bergentayangan, katanya suatu malam pada Pak Slamet. Tahun-tahun berlalu, namun rel kereta di desa Uringin Asri tetap jadi jalan terkutuk. Warga masih mendengar suara tawa di tengah malam. Kadang, tanpa sebab, terdengar suara kereta melintas padahal jadwal tidak ada. Dan setiap kali itu terjadi, anjing-anjing desa menggonggong ke arah rel, bulunya berdiri, seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa orang luar desa yang tidak percaya cerita itu pernah mencoba melewati rel saat malam. Ada yang selamat, hanya ketakutan luar biasa. Tapi ada pula yang tidak kembali sama sekali. Warga berkata, mereka dibawa Samsuri. Bagi orang-orang Uringin Asri, satu hal menjadi hukum tak tertulis, jangan pernah melintasi rel itu setelah gelap. Sebab di sana, di antara kabut sawah dan sinar bulan pucat, sosok separuh tubuh itu masih merangkak. Matanya merah menyala, wajahnya penuh darah, dan tawanya menggema. Menunggu korban berikutnya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Hantu Buntung di Rel Uringin Asri berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.